Dalamnya lautan akan kuarungi, gunung yang menjulang pastikan ku daki. Rintangan yang datang takkan menghalangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Iya, gak apa-apa. Ada apa, Bu? Ini Pak, saya dapat tugas di CGP Pak ya, mengenai di modul 3.1 yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di demonstrasi konstekstual. Di situ CGP ada tugas untuk melakukan analisis atas penerapan yang telah penerapan proses pengambilan keputusan Pak berdasarkan pengetahuan yang telah kami pelajari seperti paradigma, prinsip dan pengambilan serta pengujian keputusan di sekolah masing-masing Pak. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak, boleh Pak? Oh iya, silakan. Insya Allah saya akan menjawab mungkin sebisa saya mungkin ya Bu ya. Mohon Iya maaf. Pak. Di sini Pak ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, selama ini nih Bapak kan setelah menjadi kepala sekolah tentunya sering sekali menemui masalah-masalah ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana? Kalau saya melihatnya itu dari sudut pandang moral dan hukum. Jadi apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar melawan salah. Nah, namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut adalah dilema etika. Oh, seperti itu ya. Ya. Terus Pak, ini yang kedua, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus ya Pak, di mana kedua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau yang tadi Bapak sebut itu sebagai dilema etika. Bagaimana Pak caranya? Nah, ini kalau saya melakukan identifikasi dari berbagai sudut pandang. Jadi dilihat dulu, mencari dulu identifikasinya itu apa, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut harus menguntungkan banyak orang. Jadi tidak ada orang yang merasa dirugikan. Jadi yang pertama itu kita harus mengidentifikasi dulu masalahnya, kemudian mengambil keputusannya itu harus yang menguntungkan banyak orang, jangan sampai ada orang yang dirugikan gitu. Seperti itu ya Pak ya, jadi intinya kita itu jangan sampai merugikan banyak orang, seperti itu ya Pak ya. Yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Seperti apa langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yaitu yang pertama tentu menentukan penyebab permasalahannya itu apa. Kemudian siapa nih yang akan terlibat atau yang terlibat. Kemudian menanyakan kepada orang-orang yang terdekat. Nah, terus berdiskusi dengan warga sekolah. Kemudian membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi terakhir. Seperti itu ya Pak ya, jadi langkah-langkahnya itu Bapak sangat hati-hati sekali ya Pak ya. Jadi harus ya tentunya untuk mengambil sebuah keputusan itu tentu harus melibatkan dulu ya kalau di sekolah berarti warga sekolah, termasuk mulai dewan guru, kemudian perwakilan orang tua siswa. Di sini adalah komite. Jadi mengambil keputusannya harus ialah dimusyawarahkan terlebih dahulu. Oh iya Pak. Terus Pak, yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya Pak ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, ini berarti kita harus khususnya saya melakukan dulu analisis kasus gitu ya. Kemudian menentukan solusinya itu harus sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Kemudian, nah tentu keputusan tersebut harus mengedepankan kepentingan umum. Gitu. Jadi bermanfaat bagi banyak orang, baik itu jadi secara panjang lah, secara jangka panjang itu harus bermanfaat bagi banyak orang. Gitu. Jadi
keputusannya itu harus berdasarkan norma atau aturan yang berlaku. Oh, seperti itu Pak ya. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak itu menganggapnya itu tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya itu yaitu ketika dalam mencari keputusan terbaik, ya, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, maka keputusan tersebut harus ialah menguntungkan kedua belah pihak, jangan sampai ada salah satu pihak yang dirugikan, gitu. Oh itu seperti itu Pak ya. Jadi karena sama-sama benar, jadi tantangan juga buat Bapak yang Ya, mana yang lebih itu, prioritas tapi mungkin ya, Pak ya. tapi harus ialah tidak ada yang dirugikan maupun yang tidak diuntungkan, gitu. Harus sama-sama diuntungkan. Gitu. Oh iya Pak. Terus Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak itu atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak biasanya jalankan? Kalau tergantung masalahnya, kalau masalahnya ringan mungkin bisa langsung gitu ya, mungkin bisa langsung. Tetapi kalau masalahnya itu berat, berarti ya seperti tadi gitu, harus dulu mengidentifikasi dulu masalahnya apa, kemudian melibatkan warga sekolah dalam pengambil keputusannya, dan keputusan yang diambil itu harus benar-benar keputusan yang ialah tidak ada yang merasa dirugikan gitu, harus benar-benar menguntungkan dan mementingkan atau mengedepankan kepentingan umum gitu. Oh iya pasti gitu ya Pak. Terus Pak, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini yang dapat mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau dalam pengambilan keputusan, tentu saja saya sebagai kepala sekolah itu tidak serta-merta bisa langsung gitulah mengambil keputusan, tetapi harus juga melibatkan stakeholder di sekolah, diantaranya dewan guru, kemudian komite, perwakilan orang tua, bahkan siswa sekalipun harus ialah pendapatnya, sarannya harus kita terima dulu, kemudian kita ramu, kita racik untuk dijadikan sebuah keputusan yang benar-benar ialah adil. Kalau bilang adil, kemudian menguntungkan semua pihak dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut gitu. Jadi semua stakeholder di sekolah itu harus dilibatkan. Oh iya Pak, sesuai dengan visi sekolah kita ya Pak ya, berpusat pada murid ya Pak ya. Nah iya gitu. Pertanyaan ini terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Kalau ditanya pelajaran yang bisa diambil oleh saya, yaitu bahwasannya saya sebagai kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan harus lebih bijaksana, tidak mengetingkan ego pribadi, apalagi masalah pribadi dibawa ke sekolah itu dipantang lah, itu tidak boleh. Tetapi dalam pengambilan keputusan di sekolah kita harus melibatkan semua warga sekolah, semua stakeholder yang ada di sekolah untuk mendapatkan sebuah keputusan yang terbaik dari yang paling baik gitu. Jadi intinya kita harus mendapatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kemudian kita harus melibatkan stakeholder yang ada di sekolah, kemudian mudah-mudahan menghasilkan sebuah keputusan yang benar-benar menguntungkan semua pihak dan tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut. Mungkin itu pelajaran yang bisa diambil oleh saya. Ya Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya dari pengalaman. Iya, sama-sama Istri. Ya, Mohon maaf apabila jawabannya kurang memuaskan. Penjelasan Bapak itu sudah memberikan pencerahan bagi saya nih Pak untuk terima kasih. Untuk saya ke depannya bagaimana, banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil dari penjelasan Bapak tadi. Sekali lagi terima kasih Pak. Iya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, saya melihat bahwa kasus dilema etika benar melawan benar
di mana itu merupakan situasi yang terjadi. Ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang kedua pilihan itu benar secara moral, tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, saya melakukannya sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika terlebih dahulu dilakukan pengumpulan fakta yang terjadi. Siapa-siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan melihat lagi keputusan atau direfleksi. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang selama ini saya lakukan yaitu dengan mengumpulkan fakta yang terjadi, menentukan siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, mengambil alternatif solusi, membuat keputusan, dan melihat lagi keputusan tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema tersebut adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, siapa urgen, mendesak dan tidaknya kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika sebenarnya banyak sekali. Di antaranya, masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini, Bu? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, kami tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan penganalisa, mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada, baik secara formal maupun non-formal. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan pada kasus dilema etika pasti ada seseorang atau faktor yang akan mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan ini, yaitu seseorang yang terlibat, yang profesional, yang menghargai, dan menerima keputusan atasan langsung. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang diambil dari pengalaman keputusan pada kasus dilema etika
adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada, banyak pertimbangan-pertimbangan. Setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak-pihak yang tidak terpuaskan. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Dalamnya lautan akan kuarungi, gunung yang menjulang pastikan ku daki. Rintangan yang datang takkan menghalangi segala niat